Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau pelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami yang hadir dari kaum profesional, dari setiap perusahaan, Bapa, Engkau pakai kami benar-benar di dalam ladang-Mu Tuhan, supaya kami menjadi alat-Mu berbuah untuk keluarga kami, untuk lingkungan kami, untuk negara kami. Perkenankan kami Bapa untuk masuk di dalam hadirat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Biar hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu pada saat ini juga Tuhan, Engkau yang memberkati. Roh Kudus, kami undang Engkau di dalam firman-Mu, supaya firman dapat benar-benar kami lakukan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Perkenankan kami Bapa memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat siang, shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, berapa banyak saudara yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, yang mengalami perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib dari Tuhan kita Yesus. Lambaikan tangannya tinggi-tinggi, haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Kita sambut kemuliaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Dengan bertepuk tangan dan menari di hadapan-Mu, kami datang memuji-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku
tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Sungguh terlalu banyak Tuhan. Haleluya. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan. Jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Jemaat Tuhan, nyatakan, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Tidak dapat kami menghitungnya. Yes, tidak dapat kami mengukurnya. Kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup setiap kita. Haleluya. Saudara dan saya dikasihi Tuhan. Saudara dan saya spesial di hatinya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari datang tidak dengan tangan yang hampa. Berikan pujian, berikan sembah, berikan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Bagi Yesus, kekasih hati kita. Sembahkan Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan. Sembahkan Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu.
Bapak Ibu, kita berdiri. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kemuliaan-Mu di tempat ini Bapa. Lingkupi kami dengan segala anugerah-Mu. Haleluya. Kau Allah yang sembah. Anugerah-Mu melimpah bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas nikmat anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana oleh karena rencana Tuhan indah dalam hidup kami. Engkau bawa kami ya Tuhan pada siang hari ini untuk kami bersama-sama di dalam wadah More ini datang memuji muliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan Tuhan dalam ibadah ini. Pandanglah kami dari tempat surga yang mulia ya Tuhan. Maka biarlah Tuhan perkenanan-Mu atas kami, sehingga Engkau ya Tuhan memberkati setiap langkah hidup kami. Setiap daripada para pengusaha-pengusaha, kaum profesional, para pekerja-pekerja-Mu ya Tuhan, karyawan. Biarlah hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Memiliki rasa hormat kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Menikmati rasa lapar, haus, dan kebenaran akan Tuhan. Engkau lawat kami Tuhan, para pengusaha-pengusaha, para pekerja-pekerja-Mu ya Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan, kebaikan-Mu, keberhasilan dan keberuntungan atas kami ya Tuhan, yang terus setia dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan terima kasih wadah More ini Engkau berkati. Biarlah Engkau pakai wadah ini Tuhan, wadah untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau daripada pekerja-pekerja-Mu ya Tuhan. Kami memiliki kerinduan, biarlah Tuhan kerajaan Allah ada di tengah-tengah daripada More, ada di tengah-tengah perusahaan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Engkau berkati setiap para kami yang hadir pada hari ini untuk tekun dan setia kepada Tuhan. Terpujilah Allah yang dahsyat. Saya berdoa ya Tuhan buat pembicara yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Urapi dengan kekuatan, dengan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu itu menjadi berkat bagi setiap kami. Dan kami akan bawa ke tempat pekerjaan kami masing-masing. Maka firman-Mu menjadi hidup di mana kami bekerja ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Biarlah kami menikmati kebaikan Tuhan. Bawa kami Tuhan terus masuk hadirat-Mu, sehingga waktu kami beribadah ada buah, ada berkat yang Kau telah sediakan dalam hidup kami, sehingga berkat-berkat rohani itu terus turun atas setiap kami Bapa yang di surga. Terpujilah Engkau yang dahsyat. Kami berdoa ya Tuhan bagi negara kami. Engkau tahu keadaan negara kami ya Tuhan. Tapi kami terus berdoa buat negara kami, sehingga terjadi pemulihan, pembaruan atas negara kami ini Tuhan. Biarlah kesejahteraan atas negara kami, berkat-berkat surgawi terjadi atas negara kami. Negara kami dalam keadaan baik. Damailah Indonesia, diberkati Indonesia. Biarlah segala aspek daripada kehidupan negara kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, Presiden kami Joko Widodo, Ma'ruf Amin Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju, MPR, DPR, TNI, Polri, Gubernur, Wali Kota, jajaran pusat sampai ke daerah. Biarlah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, memimpin negeri ini dengan rasa takut akan Tuhan, dan kebijakan-kebijakan daripada Tuhan turun menyertai daripada pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga sejahteralah bangsa kami oleh karena penyertaan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus yang dahsyat. Kesejahteraan juga terjadi atas kota Medan. Biarlah kota Medan dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kota Medan dipenuhi dengan keselamatan daripada Tuhan. Kota Medan
bertumbuh di dalam kebenaran akan Tuhan, maka jiwa-jiwa akan datang menyembah Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kota Medan. Keselamatan terjadi atas kota Medan di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Tuhan, kiranya dengan kemurahan-Mu, dengan kasih-Mu ya Tuhan, Engkau memberikan daripada raja-raja. Ada raja-raja pembesar-pembesar di dalam ibadah mor ini Tuhan, yang Tuhan sediakan, Tuhan pakai untuk memberkati daripada mor ini ya Tuhan. Kami serahkan mor ini akan berjalan, akan terus berlangsung dengan pertolongan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan. Roh Kudus menyertai daripada mor ini di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati daripada pelayanan more ministry yang dipakai untuk memberkati daripada perusahaan-perusahaan, kampus-kampus, rumah sakit, dan pelayanan yang lain Tuhan. Biarlah Engkau berkenan memberkati daripada more ministry, memuliakan nama Tuhan, ditegakkan kerajaan Allah di tengah-tengah perusahaan, marketplace, ada kerajaan Allah ditegakkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, supaya merasakan kehadirat-Mu. Puaskan kami pada hari menikmati hadirat Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berbicara atas kami lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, berkati kami Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Yang membuat kami mengerti apa rencana tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, dan kami rindu Tuhan setiap firman yang akan kami dengarkan itu datangnya dari Tuhan. Dan biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Karena kami tahu Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan adalah Allah kami yang setia, yang selalu ada apapun keadaan kami. Tuhan begitu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, waktu ini kami pakaikan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami datang di dalam nama Yesus Kristus. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Baik, salam Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Silahkan duduk. Luar biasa, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat tema-tema yang ada di ibadah-ibadah kita, minggu-minggu lalu juga
kita berbicara tentang berkat rohani. Kenapa berkat rohani ini sangat penting? Karena ini adalah berkat yang benar-benar kita butuhkan, Bapak Ibu. Jadi berkat rohani itu berbeda dengan berkat jasmani. Kita ini kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan berkat rohani? Kalau kita buka dalam kitab Efesus 1 ayat 3 di situ dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini luar biasa. Nggak ada dibilang bahwa mengaruniakan berkat rohani dalam surga saja, tapi segala berkat rohani. Apa sebenarnya berkat-berkat rohani yang ada dalam kerajaan surga? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita bisa mengerti Bapak Ibu, bahwa sebenarnya berkat rohani inilah berkat yang paling dasar, paling yang kita butuhkan. Karena melalui inilah, maka berkat jasmani itu akan mengikuti kita. Kalau kita lihat di dalam kisah Raja Salomo, Raja Salomo itu terkenal dengan raja yang sangat kaya. Tetapi bagaimana dia memperoleh itu? Kita bisa baca ceritanya. Waktu dia dinobatkan sebagai raja, Tuhan bertanya kepada Raja Salomo. Dia berkata, apa yang mau aku perbuat untukmu? Di situ Bapak Ibu, Raja Salomo itu meminta hikmat. Hikmat itu enggak jasmani, tetapi hikmat itulah berkat rohani. Jadi dia meminta hikmat, bukan meminta harta. Melalui hikmat itu, kita bisa melihat bagaimana Raja Salomo itu bisa mengumpulkan begitu banyak harta. Itu makanya saya sampaikan tadi bahwa berkat rohani ini adalah hal yang sangat kita butuhkan. Apalagi saat ini Bapak Ibu. Mari kita pikirkan, apa sebenarnya yang kita butuhkan? Kalau hanya kita minta berkat jasmani, umpamanya di usaha kita minta modal. Bisa saja modal datang, tetapi kemampuan kita, kepintaran kita, itu adalah sebenarnya bukan berkat jasmani, tapi itu berkat rohani. Tanpa itu semua, kita nggak akan mampu untuk mengelolanya. Tanpa berkat jasmani itu, kita nggak mampu mengelolanya. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya juga ingin menyampaikan bahwa di dalam Efesus ini, itu diingatkan kepada kita Bapak Ibu, bahwa sebenarnya ketika kita menerima Yesus Kristus, kita sebenarnya sudah dikaruniakan berkat rohani. Apa itu? Kalau kita lihat selanjutnya, dikatakan Efesus 1 ayat 5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Di situ ada kata menentukan, artinya menetapkan. Kita sebenarnya ketika menerima Yesus sudah ditetapkan menjadi anak-anak Allah.
Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kalau umpamanya tiba-tiba hari ini kita ditetapkan menjadi seorang anak dari satu konglomerat. Dia bilang, kamu sekarang saya tetapkan menjadi anak saya yang berhak atas semua yang saya miliki. Itu kata Tuhan. Hari ini kita harus mengerti bahwa kita sudah ditetapkan menjadi anak-anak Allah. Artinya apa Bapak? Itu adalah posisi kita sehingga kita bisa memiliki hak atas semua warisan yang diberikan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi mulailah berjalan dengan apa yang kita miliki. Mulai berjalan dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Jangan lagi merasa bahwa kita ini bukan anak Tuhan. Kita ini tidak berhak atas itu semua. Itu sebenarnya jauh dari kita. Enggak Bapak Ibu. Itu semuanya menjadi hak kita. Kita berhak hidup berlimpah-limpah. Kita berhak untuk mendapatkan hikmat yang luar biasa. Kita berhak atas semua yang diterima oleh Raja Salomo. Karena kita anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari ini yang pertama kita tahu bahwa kita sudah ditetapkan menjadi anak-anak Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah berita yang seharusnya kita itu begitu excited Bapak Ibu. Kenapa? Kalau saya melihat ada siaran di TV atau bahkan kemarin ada siaran yang dia membagi-bagikan uang Bapak Ibu. Dia membagi-bagikan mobil. Dan itu saya tonton di YouTube. Begitu dia tentukan kamu dapat satu, kamu dapat satu. Wah, mereka begitu excited. Luar biasa Bapak Ibu. Terjadi hal yang luar biasa di situ. Karena mereka membayangkan dapat mobil itu luar biasa. Walaupun mungkin ada yang belum bisa bawa mobil, tapi begitu kamu dapat mobil, dia langsung bersorak. Itu adalah berkat jasmani yang besok bisa hilang. Seharusnya ketika kita mendengar firman ini, kita merasakan suatu gairah yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa kita itu berhak atas berkat-berkat surga. Amin Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan kirinya, kamu berhak atas warisan dari surga. Karena kamu adalah anak-anak Tuhan yang ditetapkan sejak awal. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa kita itu diberikan berkat yaitu pengampunan dosa. Oh ini lompat-lompat, nggak kenal kayaknya dengan saya nih. Jadi berkat rohani yang kedua yaitu kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan atas dosa-dosa kita. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, hari ini orang berusaha supaya dosa-dosanya itu bisa diampuni. Saudara-saudara kita sebelah, dia berusaha untuk berpuasa. Dia berusaha supaya dosa-dosa yang dia lakukan itu bisa diampuni dengan menyiksa diri. Ini Bapak Ibu, ketika kita menerima Yesus, kita diberikan berkat atas pengampunan dosa. Sehingga kita layak hari ini
datang mendekat ke rumah Bapa kita. Kita bisa datang dan menyebut Tuhan itu adalah Bapa kita. Karena kita sudah dikuduskan, Bapak Ibu. Kita sudah diampuni. Amin, Bapak Ibu. Jadi berkat yang kedua yaitu beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita di mana ada seorang yang mendapatkan voucher untuk masuk ke suatu kapal pesiar. Jadi dia mendapat voucher, dia pada hari yang tentukan masuk kapal pesiar itu, dia di tempat satu kamar yang mewah. Dia sangat bersuka cita, wah ini berkat Tuhan gitu. Terus di kamar itu ada roti, hari pertama dia makan rotinya. Besok dia lihat lagi di situ ada kopi, dia buat kopi. Dia sangat bersuka cita. Terus hari berikutnya dia mulai bosan, dia keluar, dia lihat banyak orang makan di luar gitu. Wah makanan rupanya. Terus dia tanya pegawai di situ, itu makanan itu untuk siapa? Wah itu untuk semua yang sudah masuk ke dalam kapal ini gitu. Oh iya, waduh itu kapan? Itu dari kemarin Pak disediakan untuk kita. Ini kita mau mendarat ini gitu. Artinya dia cepat-cepat mau makan. Ada satu hal dia miss, dia merasa wah saya memang sudah diberkati. Tetapi dia nggak tahu bahwa itu berkat yang belum dia nikmati. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita begitu menerima Yesus, kita memang peroleh keselamatan. Tetapi bukan sebatas itu. Kita sebenarnya diberikan Tuhan berkat-berkat yang lebih banyak lagi. Kita memang sudah diampuni dosa kita. Tetapi sebenarnya di dunia ini juga, itu kita diberikan kemampuan untuk mendapatkan kekayaan. Untuk menikmati semua yang ada diberikan oleh Tuhan. Jadi saya mau ingatkan, kita jangan seperti orang yang mendapatkan voucher tadi. Kita merasa bahwa wah saya kan orang Kristen udah selamat, ya puji Tuhan. Ya kita rajin ke gereja, tapi kita ya nggak apa-apa kalau memang menikmati seperti itu, seperti yang kita di kamar aja udah nikmat. Tapi sebenarnya lebih banyak di luar yang disediakan berkat bagi kita. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini kita mengetahui bahwa sebenarnya ini ada dua. Yang ketiga yaitu berkat yang diberikan oleh Tuhan, yaitu dimateraikan oleh Roh Kudus. Berkat dari Roh Kudus. Apa maksudnya dimateraikan oleh Roh Kudus? Kalau kita membuat perjanjian di dunia ini kan kita membuat perjanjian itu dengan materai. Amin Bapak Ibu. Apa artinya itu? Di materai itu kan ada lambang negara. Artinya ketika ada salah satu yang melanggar perjanjian itu, negara bisa ikut campur untuk menuntut dia. Itu sah perjanjian itu kalau sudah ada materai. Jadi ketika ada Roh Kudus, itu semua yang dijanjikan oleh Tuhan, itu sudah dia materaikan bahwa itu sah dan tidak bisa lagi diganggu gugat. Amin Bapak Ibu. Jadi ada 3 hari ini kita melihat berkat rohani yang diberikan kepada kita melalui kitab Efesus ini. Seharusnya Bapak Ibu, ini ketika kita renungkan, ketika kita imani, ini bisa merubah hidup kita. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini seringkali iblis mau menipu kita. Di dalam pekerjaan mungkin, ketika diberikan tanggung jawab, iblis mulai berkata, kamu gak mampu. Kamu itu siapa rupanya? Itu proyek terlalu besar. Percayalah Bapak Ibu,
Tuhan memberikan kepada kita kemampuan. Kita bisa mengerti bahwa Roh Kudus itu sebenarnya bagaimana cara kerjanya, apa fungsinya dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu mengajari kita, Bapak Ibu. Roh Kudus itulah yang mengajari kita bagaimana kita harus berdoa, bagaimana kita harus bersikap, apa maksud firman Tuhan. Bagaimana penerapan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bagaimana sebenarnya keadaan yang terjadi saat ini, kemana ujungnya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita sering mendengarkan suara kudus, saya percaya Bapak Ibu, kita mampu untuk mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Jadi mari pikirkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Imani itu karena kita percaya Bapak Ibu. Ini semua adalah untuk orang yang percaya. Jadi kuncinya yaitu yang 5 ini Bapak Ibu. Berkat rohani itu diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Miliki iman percaya kepada Yesus Kristus. Tanpa itu, tanpa iman, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan, Yesus datang untuk mencari iman. Apakah ada iman di bumi ini? Yang pertama yang harus kita miliki yaitu iman percaya kepada Yesus. Sehingga dengan iman itu membuat hidup kita akan dikuduskan. Di sini maksudnya hidup kudus bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita dikuduskan. Yang ketiga, kita hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus itu adalah semua firman yang diberikan oleh Tuhan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Masuk dalam hidup kita. Dan kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Walaupun sudah masuk tapi tidak kita lakukan, itu juga tidak bisa. Dan yang kelima yaitu menerima Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini kita belajar bahwa dengan memiliki 5 hal ini di dalam kehidupan kita, kita percaya semua berkat-berkat rohani ini itu menjadi bagian dari kita. Ya Tuhan, tiap jam Bapak Ibu, yang kita perlukan yaitu Tuhan. Setiap jam, setiap saat kita harus mengingat bahwa Tuhanlah yang memampukan kita untuk hidup kudus. Amin Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini kita lihat itu kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Kita melihat begitu banyak masalah, pergumulan, begitu banyak usaha yang gulung tikar. Tetapi sebagai anak Tuhan, dengan kembali
kita melakukan ini, kita percaya Bapak Ibu, kita bisa bertahan. Bahkan kita bisa lebih diberkati, lebih memiliki semuanya yang diberikan oleh Tuhan. Saya sendiri Bapak Ibu dengan istri kemarin bilang bahwa sebenarnya yang paling penting yang diwariskan ke anak-anak itu bukan harta jasmani. Yang paling penting yang diwariskan adalah iman kepada Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Orang tua, pikirkan. Hanya dengan itulah sebenarnya mereka akan bertahan dalam hidup ini. Anak-anak, kalau orang tua nggak ada mewariskan berkat jasmani, harta duniawi, jangan kecewa. Tetapi berbahagialah ketika kamu sudah diajarkan siapa sebenarnya Yesus itu. Memiliki iman kepada Yesus Kristus. Karena hari-hari ini banyak orang-orang yang kemarin berduit tiba-tiba turun saja hartanya sudah mulai cara berpikirnya aneh-aneh. Mulai kelihatan seperti orang yang gak punya pikiran. Tetapi kalau orang yang memiliki Yesus Kristus dalam kehidupannya, saya percaya dia akan bertahan menghadapi semua. Amin Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa berkat rohani itu ketika sudah diberikan, itu tidak akan hilang dari kita Bapak Ibu. Berkat jasmani itu bisa hilang, tapi berkat rohani tidak bisa hilang. Ada satu cerita di dalam Alkitab. Itu ada seorang anak muda. Memang ini kalau dilihat negatifnya kita nggak bisa juga mengikutinya. Anak muda ini itu ingin memperoleh hak kesulungan dari bapaknya. Tetapi caranya itu nggak tepat gitu. Dia menipu bapaknya. Jadi kita tentunya tahu orangnya itu Yakub. Jadi Yakub ini itu dia didorong-dorong oleh ibunya supaya dia menipu bapaknya, yaitu Ishak. Ishak pada masa itu dia udah tua dan penglihatannya sudah nggak bagus lagi, jadi dia nggak lihat lagi. Jadi Yakub ini disuruh oleh ibunya untuk masak bubur. Ketika Esau datang, dia berikan bubur kepada Esau. Dan dia buat syarat, kamu harus berikan hak kesulungan kepada saya. Dan begitu juga hari berikutnya, si Yakub ini disuruh ibunya untuk mengoleskan bulu-bulu domba sehingga Ishak pikir itu adalah Esau. Terakhirnya dia memperoleh berkat dari Ishak. Ada beberapa hal yang kita lihat di sini Bapak Ibu. Sebenarnya kan Ishak ini hanya menumpang tangani si Yakub. Kamu saya beri hak kesulungan. Bisa nggak dia menumpangi tangan lagi Esau? Nggak bisa. Karena dia sudah berikan kepada Yakub. Jadi jangan anggap remeh Bapak Ibu berkat rohani ini. Seperti Yakub ini, dia melihat bahwa hak kesulungan itu adalah berkat rohani ketika dia memperolehnya. Itu karena firman Tuhan di kitab Kejadian berkata bahwa yang memperoleh hak kesulungan itu, dialah yang berhak atas adiknya gitu. Dia menjadi tuan atas adiknya. Jadi disitulah makanya Yakub benar-benar mengetahui
berkat rohani itu sangat penting buat dia. Hari ini apa yang sudah kita dengar, biarlah kita merasa itu adalah hal yang kita butuhkan. Hal yang luar biasa Bapak Ibu. Sehingga kita percaya melalui itu yang kita pegang, kita akan terus menjadi orang-orang yang diberkati di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya Tuhan tiada ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jalan Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkati-Mu. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan sudah ingatkan kami bahwa Tuhan sudah memberikan berkat rohani yang luar biasa untuk setiap kami. Hari ini kami tahu Bapa bahwa Tuhan sudah menetapkan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan sudah mengampuni dosa kami dan beri kami keselamatan. Bahkan Tuhan berikan Roh Kudus kepada kami sebagai jaminan atas semua janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Biarlah setiap kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Di mana saja kami Tuhan tempatkan, kami menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tuhan terus yang angkat kami Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Dan persembahan ini Bapak Ibu akan diberikan untuk lebih memperluas pelayanan More Ministry dan juga untuk memberi makan siang bagi kita semuanya. Dan juga Bapak Ibu, persembahan ini dapat dimasukkan ke dalam amplop-amplop yang tersedia. Dan boleh di pintu keluar ada kotak, dapat dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Mohon untuk tidak membawa amplop yang ada di ruangan ini ke rumah kita. Tetapi biarlah kita isi persembahan di dalam ruangan ini. Kemudian Bapak Ibu mari kita saksikan video berikut ini, video dari hambanya Billy Lantang. Ini adalah seruan bagi anak-anak Tuhan untuk selalu menjadi serupa dan segambar seperti Tuhan. Serupa dan segambar itu tidak mudah, itu proses. Bapak Ibu, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu buka hatimu, arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Maka pulanglah, bawalah berkat, damai, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah kita, dengan kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, dengan kuat kuasa persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita yang sudah diberkati dan percaya, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu, kami undang kembali untuk hadir minggu depan. Mari bawa sebanyak-banyaknya rekan kerja saudara, teman-teman ataupun kolega untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini pada ibadah More Ministry Jumat depan. Selamat beraktivitas kembali, hamba-hambanya yang diberkati. Shalom. Halo, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di Mall Ministry Medan Jumat depan.